Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Mai Arimbi. Buat yang baru pertama kali mampir nih, yuk subscribe dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Hari ini saya mau membuat kue pari. Mau tahu gimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Saya mulai dengan membuat unti kelapanya. Ini saya gunakan 200 gram kelapa parut dari setengah butir kelapa, 100 gram gula merah. Masukkan gula merahnya ke dalam panci, tambahkan 50 ml air. Saya gunakan airnya sedikit aja, cukup membantu melarutkan gula merahnya. Masak hingga gula merahnya larut. Saya bantu aduk-aduk agar gula merahnya lebih cepat larut. Kalau gula merahnya udah larut semua, matikan api kompornya. Lalu saring gula merahnya untuk memisahkan ampas gula merahnya. Ini langsung saya pindahkan ke wajan lain. Tambahkan sejumput garam, 1 lembar daun pandan. Campurkan kelapanya ke air gula. Agar manisnya lebih mantap, saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Masak hingga air gula merahnya surut dan unti kelapanya ini tanah. Masaknya sambil diaduk-aduk seperti ini agar unti kelapanya ini matang merata dan gak gosong. Ini unti kelapanya udah tanah, rasa manisnya juga udah mantap. Matikan api kompornya. Lanjut kita buat adonan kue parinya. Di sini saya siapkan 250 ml santan kelapa kekentalan sedang. Masukkan santannya ke dalam panci. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir, sejumput garam. Agar kue parinya nggak cepat basi, santannya ini dimasak hingga mendidih. Masak santannya sambil diaduk-aduk seperti ini agar santannya nggak pecah. Setelah santannya mendidih, matikan api kompornya. Sisihkan dulu santannya hingga dingin atau minimal hangat-hangat kuku. Selanjutnya siapkan 100 gram kentang kokos, lalu haluskan. Karena kentangnya udah cukup empuk, jadi saya haluskannya menggunakan garpu aja seperti ini. Setelah halus, sisihkan kentangnya. Selanjutnya siapkan 250 gram tepung ketan. Pindahkan tepung ketannya ke wadah yang lebih besar. Masukkan kentang yang udah dihaluskan. Setelah santannya hangat, tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Saya tambahkan secukupnya pewarna coklat agar warna hijaunya lebih cantik. Aduk santannya hingga warnanya tercampur rata. Nah, warna hijaunya lebih kurang seperti ini. Kemudian tuang santannya ke tepung dan kentang. Tuang santannya sedikit demi sedikit sambil diuleni adonannya agar adonannya ini nggak kelembekan atau terlalu cair.
Hasil adonannya seperti ini, jadi adonannya ini udah bisa dipulung. Jangan terlalu kering agar adonannya nggak pecah saat dipulung, dan jangan terlalu lembek atau terlalu basah juga agar adonannya masih tetap bisa dibentuk. Sebelum adonannya dibentuk, kita siapkan lagi untai kelapanya. Ini untai kelapanya udah saya bulat-bulatkan agar lebih mudah mengisinya. Selanjutnya siapkan secukupnya daun pisang untuk alas kuenya. Ini daun pisangnya udah saya potong-potong persegi seukuran kuenya seperti ini. Olesi daun pisangnya dengan minyak goreng. Selanjutnya ambil 30 gram adonan atau lebih kurang 2 sendok makan. Padatkan adonannya, kemudian bentuk bulat. Lubangi bagian tengahnya seperti ini. Beri isian untai kelapa. Tutup kembali adonannya hingga rapat. Pulung hingga berbentuk lonjong. Setelah permukaan adonan kuenya mulus seperti ini, ambil satu buah lidi. Tekan perlahan lidinya ke adonan hingga membentuk motif menyerupai pari. Rapikan kembali pinggiran kuenya seperti ini. Hasilnya seperti ini, langsung letakkan kuenya di atas daun pisang yang udah diolesi minyak goreng. Lanjut bentuk adonannya hingga selesai. Ini adonan kue parinya yang udah selesai dibentuk dan diberi isian untai kelapa semua. Hasilnya jadi 15 buah. Untuk ukuran atau besar kecilnya teman-teman boleh sesuaikan dengan selera ya. Olesi permukaan kuenya dengan minyak goreng agar saat dingin nanti kuenya nggak kering dan tetap glowing. Lanjut siapkan kukusan yang udah dididihkan sebelumnya. Lalu susun adonan kue pari ke dalam kukusan. Tutup kukusannya dan kukus selama 30 menit. Lapisi tutup kukusannya dengan kain agar uapnya nggak menetes ke adonan. Setelah dikukus selama 3 menit, buka tutup kukusannya. Ini kita biarkan tetap terbuka sekitar 20-30 detik. Lalu tutup kembali kukusannya. Setelah ditutup kembali selama 3 menit, tutup kukusannya ini kita buka lagi. Biarkan terbuka selama 20-30 menit. Tutup kembali kukusannya. Kalau udah 3 menit, kukusannya kita buka lagi. Lakukan hal ini berulang kali hingga kuenya matang.
Jadi setiap 3 menit kita buka tutup kukusannya dan tahan selama 20 hingga 30 detik. Ini bertujuan agar kuenya tidak terlalu mengembang dan pecah. Jadi kuenya tetap dibentuk dan ukuran awal. Ini kue parinya setelah dikukus selama 30 menit. Kue parinya ini udah matang, siap dikeluarkan dari dalam kukusan. Nah, ini dia kue parinya yang udah jadi. Warnanya bagus. Kuenya kelihatan glowing, lembab, nggak kering dan nggak lengket. Kelihatan ini isian unti kelapanya juga banyak. Saya mau cobain, bismillahirrahmanirrahim. Kue parinya ini enak banget. Kuenya kenyal, lembut, nggak alot atau keras. Dengan isian unti kelapa yang manis, ini enak banget. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah.